tanda-tanda munafik ini apakah ada sama suami kita atau sama keluarga kita? Pastinya ini si perempuan ini punya suami yang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Dan dia berkata dari setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan dia baca bismillah. Contohnya hari ini dia mau minum air, contoh langsung bismillah. Ibu-ibu ada minumnya? Boleh minum di sini kalau apa? Ya, dia setiap minum, setiap makan, setiap mau apapun baca bismillah. Kalau mau makan baca bismillah. Sesudah makan alhamdulillah. Ya, mungkin ibu-ibu sudah pernah lakukan. Setiap mau pakai baju bismillah, pakai jilbab bismillah, pakai gelang bismillah, 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 bismillah. Ternyata gelangnya 20 biji ya. Ada yang gelangnya sampai segini. Kalau pas mau pengajian baru dipakai. Jadi memang bagus sekali ada yang setiap ada kegiatan apapun baca bismillah semuanya. Nah, begitu dia baca bismillah suaminya marah. Faqala zaujuha, berkatalah suaminya, la fa'alanna ma aj'alaha bihi fadafa'ailaha surah. Kak menyoka baca bismillah tapi kuder kekupoh. Suaminya bosan, kesal, marah, benci, dendam. Kenapa? Asik dengar bismillah bismillah terus. Dan ini cobaan bagi kita istri. Kadang-kadang kita punya suami seperti ini, tanya datim yakbut, tanya datim ibadah suami kita, subhanallah. Jadi ini cobaan untuk kita. Tapi jalani aja bu. Hidup itu memang banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry, bukan hidup. Jadi wajar kita jalani kehidupan dan tetap bersabar. Jadi pada fa'ilah suratan, maka dia memberikan hadiah berupa sebuah kalung. Nah, si suaminya karena kesal ini tes promo, ini hadiah kalung kepada istrinya. Wa qala laha ifadhiha, tolong jaga ya kalung ini, jangan hilang-hilang. Fa wada'atha fi mahallin wa adatha, maka dia taruh dalam suatu tempat yang disimpan. Dia taruh dalam lemari, dibuka pintu lemari, dalam lemari ada laci. Dibuka laci, dalam laci itu ada kum. Tahu kum? Assalamualaikum ya. Kum itu tempat simpan emas. Jadi begitu dibuka laci, ada kum itu diambil lagi, dalam itu ada kotak lagi. Dalam kotak itu ada dompet lagi. Dompet dibuka cerak, di situ disimpan kalung tersebut. Kalung hadiah dari suaminya. Faqafalaha wa akhadha surata wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fidari. Maka dia lupa, setelah berapa lama dia lupa, hanya ingat ke kalung yang ditaruh di situ. Wa akhadha surata, dan diambil oleh suaminya. Malam-malam dibuka lemari, istrinya lagi tidur, dibuka lemari, dibuka laci, dibuka kum, dibuka semua, ambil kalung tersebut. Wa ramaha fi bi'rin fidarihi, dan dilemparkan di dalam sumur di rumahnya. Jadi di rumahnya ada sumur, namun bu, bukan ilmuhron halimon, kan sudah toilet ya, toilet, jadi sudah dekat, sudah dikejar. Kalau dulu kan ada sumur, dilempar ke dalam sumur. Jadi begitu siangnya, paginya, istrinya lagi di dapur masak, summa talabaha minha, suaminya bilang, mana kalung yang kukasih kemarin? Ini suami, ya suami jahat, suami paling, suami kaplak ya. Kalau ada yang seperti ini bu, nyan tidak jaga. Kadang-kadang suami ini bu menyakiti hati kita sebagai istri bu. Suami ini udah kita baik-baik, kita jaga dia, datang dia kawin lagi. Menyakiti hati istri, tidak tahu bagaimana perasaan istri, udah capek-capek istri mendampingi suami, suami kawin lagi. Karena suami egois bu. Laki-laki itu banyak seperti itu, laki-laki egois, laki-laki suka menang sendiri bu. Ya kan bu? Makanya saya sampai sekarang gak suka laki-laki bu. Jadi karena laki-laki itu egois ya. Faja'at ila mahalliha, maka datanglah si perempuan ini ke tempat dia simpan. Waqalat, dan dia berkata, apa dia katakan? Iya, di sini saya sebut apa yang biasa dia ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka pintu lemari, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalung di mana tadi? Di sumur. Dia buka pintu lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pintu laci, dibuka kunci, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil kum, Bismillahirrahmanirrahim.
tiba-tiba. Fa'amarallahu ta'ala Jibrila, maka Allah memerintahkan Jibril ayunazzala sari'an, turun cepat. Jadi nggak sempat pesan Grab, nggak sempat naik beca, langsung turun cepat. Wa ya'ida surata ila makaniha, dan mengembalikan kalung ke tempatnya. Itu dia lagi tahapan proses mau buka serat dompet, lagi sinetron. Fawada'at yadaha lita'khudhaha, maka dia meletakkan tangannya untuk mengambilnya kalung. Fawajadatha kama wada'atha, maka dia dapatkan kalung tersebut sama seperti dia letakkan. Bedanya apa? Bedanya kalungnya sudah basah. Jadi tadi kalungnya kan lempar ke semut, diambil sama Jibril langsung yang turun, diambil diletakkan dan kalungnya sudah basah. Fata'ajjaba zawjuha wa taba ila Allah ta'ala, maka terkejutlah suaminya dan bertobatlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak jadi perang dunia ketiga ya. Jadi memang Jumadil Akhir ini suasana yang mulia karena di tahun 636 Hijriah itu berkecamuk perang Yarmuk namanya, di bulan Jumadil Akhir. Saat itu 3.000 pasukan muslimin meninggal. Perang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan ini perang terbesar dia sebagai panglima perang karena saat itu mengalahkan pasukan Romawi. Bahkan itu sudah pernah diceritakan dalam Al-Quran. Sebelum Rasulullah wafat sudah ada ayatnya, ghulibatir Rum, akan kalahlah Romawi. Saat itu belum kalah Romawi. Romawi baru kalah itu tahun 636 Hijriah, 636 Masehi, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah sudah meninggal, tapi bukti kebesaran Allah, memang Allah buktikan kalah Romawi. Suriah kita kuasai, Damaskus juga kita kuasai. Jadi banyak kejadian-kejadian yang unik di bulan Jumadil Akhir ini, termasuk salah satunya meninggal salah seorang sahabat Rasulullah, namanya Abdullah bin Abu Quhafah. Siapa? Abdullah bin Abu Quhafah. Ada yang kenal? Abu Quhafah itu julukan daripada Utsman, Abdullah bin Utsman. Ada yang kenal? Nggak kenal? Nama panggilan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah. Jadi nama asli beliau itu Abdullah bin Abu Quhafah. Padahal tadi saya mau tanyain kepada dia. Jadi udah, kalau memang udah tahu, untuk ilmu mau dicatat oleh Abdullah bin Abu Quhafah. Nama lahir beliau waktu beliau lahir itu nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Kadang-kadang nanti ada pertanyaan secara cermat. Abu Bakar lahir dengan nama Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Kenapa? Bapaknya Abu Bakar, si Utsman ini namanya Utsman, dipanggil Abu Quhafah. Beliau penjaga Ka'bah. Di situ ada 360 berhala yang jaga bapaknya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kecil itu disuruh menyembah berhala sama bapaknya. Bapaknya pergi berniaga. Begitu dia mau sembah berhala, si Abu Bakar kan bajunya sudah rusak. Dia bilang berhala, "Om berhala, kasihlah saya baju yang bagus, yang keren, yang kayak di butik itu." Jadi sering belanja di butik, banyak baju yang bagus. Dia kepengen baju bagus, minta sama berhala. Apakah dikasih? Tentu tidak. Lalu dia bilang, "Om berhala, saya lapar, minta makan dong." Kebetulan di sini nggak ada kue ya, jadi nggak minta makannya sama Om berhala itu. Jadi begitu minta makan juga nggak dikasih. Terakhir Abu Bakar mengambil sebuah batu, dia berkata, "Wahai berhala, kalau kau mengaku Tuhan, ini aku akan lempar batu, coba ngelak." Ternyata si berhala nggak ngelak, dan begitu lempar kena si kepala berhala. Sejak saat itu dia nggak percaya berhala. Begitu kesempatan pertama masuk Islam, orang yang tua masuk Islam termasuk dia, 50 orang pertama masuk Islam termasuk Abu Bakar. Dia Abu Bakar masuk Islam di kesempatan pertama bersama 50 orang pertama masuk Islam. Bahkan beliau diganti nama menjadi Abdullah, bukan lagi Abdul Ka'bah. Bukan hamba dari Ka'bah, tapi hamba dari Allah. Dan beliau yang membantu Khadijah dan Rasulullah ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Rasulullah harus bersembunyi-sembunyi, sembunyinya di rumah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar sangat berperan. Beda dengan Umar. Nah, Umar di Jumadil Akhir ini juga beliau menjabat sebagai presiden yang kedua. Pertanyaan saya minggu lalu, bulan lalu ya, 2 bulan yang lalu itu ada pertanyaan, berapa tahunkah Umar menjabat? Itu ingat ya dulu ya pertanyaan saya. Ada yang saya jawab lagi, ini masih ada hadiahnya. Ya? 2 tahun.
Enggak, betul. 10 tahun sebenarnya, 2 periode beliau menjabat. Jadi hadiahnya saya berikan untuk yang bertanya aja ya sekarang ya. Karena ada yang bertanya. Nah, jadi beliau menjabat dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Nah, beliau si Umar ini memang orang yang sangat hebat. Jadi memang dulu beliau pun seperti ini, preman taubat. Dulunya beliau tidak suka dengan ajaran agama Islam. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahadai Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada 2 Umar. Jadi Umar satu adalah Abu Lahab, Umar satu lagi adalah Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab yang masuk Islam. Nah, kita sudah selesai cerita pertama. Sebelum masuk cerita kedua, ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya, Umarnya 10 tahun, Abu Bakarnya 5 tahun. Iya, Umar 10, Umar 20. Berarti Bu, siapa nama Bu? Iya, silakan Bu. Boleh maju. Saya yang di situ atau Ibu yang di sini? Ambil aja ya Bu. Terakhir nanti nggak tahu, maksudnya kan ini ada yang cantik, ada yang kurang. Jadi silakan dipilih. Habis itu takut nggak cukup stok. Kadang-kadang pertanyaan nanti sudah lebih daripada hadiah, saya nggak tahu lagi siapa yang kira-kira nggak dapat. Ya, makasih banyak Bu. Ya, silakan. Jadi tentang pelajaran yang tadi, kalau misalkan sering kita berkata kalau misalkan si istri ini adalah berhasilnya si suami karena istri. Iya. Si istri adalah ibarat cerminan bagi suami. Iya, subhanallah. Habis itu pendamping atau istri dengan suami itu memang Allah ciptakan sepasang yang Iya. serupa, Iya. baik watak ataupun yang lain-lain. Iya, Nah, iya, kalau betul. misalkan tadi kan timbal balik. Iya, iya. Kalau misal yang tadi adalah si istri berusaha dengan nama Allah selalu dia ucapkan, tapi termasuk mukjizat Iya, bahwa Jibril disuruh untuk mengambil. Akhirnya insaf, Iya. melemahkan daripada si suami. Iya, iya. Insaf si suami ini. Kalau misalkan di sinetron balik lagi Sinetron Bu. Kan sinetron Korea Bu ya. Iya. Ya. Boleh jadi itu katanya fakta. Sering Iya. sinetron fakta. Akhirnya akibat fakta daripada munafik tadi adalah Iya. dia diadab sama Allah. Iya. Jadi ini kesempatan si suami tadi tak sempat diadab oleh Allah. Iya, Jadi iya. cepat kali insafnya. Iya. Jadi nggak sempat tukang batagor Iya. kecebur dalam molen pengaduk semen ya, nggak sempat. Iya. Jadi Rahasia ilahi. cerita itu berarti sekilas itu aja Ustaz. Iya. Jadi luar biasa pertanyaan Ibu. Bu, boleh maju Bu. Ambil aja Bu, daripada nanti habis maksudnya. Silakan Bu, ambil aja. Saya maju ke depan situ atau maju aja Bu. Siapa namanya Bu? Lupa saya lagi. Oh iya. Nah, jadi memang luar biasa. Seorang pria akan berkata, silakan Bu, berkata kepada pasangannya, maukah, ya, maukah adindaku saya, maukah kita bertukar tulang? Kamu jadi tulang rusukku, aku jadi tulang punggungmu. Artinya apa? Orang terkadang di sekolah itu dari SMP belajar biologi, SMA belajar biologi, bahkan nanti kuliahnya belajar biologi. Kenapa aku belajar biologi? Biar aku tahu bahwa kamu tulang rusukku yang hilang. Nah, kita waktu saat sedang mesra-mesranya sama suami, kita senang kepada suami, itu pasangan suami itu sebenarnya pasangan kita dan betul diciptakan sebenarnya sama kayak kita. Jadi al-mu'minuna lil mu'minat, orang yang beriman akan diberikan orang yang beriman perempuan juga. Kenapa orang ini si yang perempuannya ini taat beragama, jemaat ke Masjid Darussalam Agus Selatan, suaminya kaplat. Istri yang taat, suami kaplat. Apakah ada kejadian seperti ini? Mungkin ada ya. Jadi bagi kita yang pernah merasakan seperti ini, ataupun anak kita mungkin yang belum dapat keberuntungan dengan dapat suami yang tidak taat, ajarkan anak kita. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dan anak-anak kami dan menantu-menantu kami. Cari menantu yang walaupun ganteng nggak apa-apa, yang penting soleh. Jadi kaya pun nggak apa-apa Bu, yang penting soleh. Pastikan dia soleh, walaupun namanya bukan soleh. Ya. Jadi cari penantu yang bagus untuk anak-anak kita. Kenapa? Baik meninggal kita nyok, anak kita dipukul-pukulnya. Kalau cuman baca bismillah, dampak gimana? Jadi
perbuatan baik yang kita lakukan akan membawa efek. Kalau kita selalu berbuat kebaikan, maka suami kita pun yang selama ini mungkin masih berada di luar jalur akan bisa masuk ke dalam jalur Islam lagi. Allah selamatkan, tidak sampai meninggal kena azab. Jadi innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan mungkin memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Suami pirko. Dia udah bang, ben pirko lah paham. Han. Bang ben pirko nyo mau be kamarnya. Han. Bang ben pirko rumah tanya kuto. Han. Bang ben pirko anak tanya sesak nafas. Han. Bang ben pirko lo mau kutem jombro. Han sih, han kutem cuika kucum minang lain. Pokoknya hanya kita nggak bisa berikan hidayah. Kenapa? Yang bisa kita lakukan menitikkan air mata di tengah malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam tahajud berdoa, ya Allah, Nabi lah kau lomba sadar. Nabi anak lomba sadar. Nabi melihat lomba soleh. Berdoa dan berdoa itu bisa kita lakukan. Kadang-kadang malam ini kita sholat tahajud sendiri, malam besok sudah ada suami kita yang berada di samping kita. Sholat tahajud juga. Begitu kita lihat dia menangis. Klik maat. Imata hidung lambung luar. Watai klik. Oh, berarti taubat suami kita. Bang, kenapa nangis bang? Teringat dosa ya bang? Bukan, teringat mantan. Rupanya teringat mantan pula rupanya. Tapi ya, yang penting sudah mulai menangis. Jadi pelan-pelan ajak keluarga kita. Pu anfusakum ahlikum nara. Tugas kita, apalagi seorang ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu inilah yang menjadi madrasah pertama. Kita mulai dari menyusukan anak kita baca bismillah. Air susu itu menjadi darah, daging dia, tulang dia juga. Itu yang akan menjadi anak-anak kita. Mulai kooperatif, diayun, selalu kepada Rasulullah, mulai kooperatif dengan bismillah. Inilah generasi kita ke depan yang akan menjadi pembela Islam. Urang nyoke, anak-anak nyoke yang saat kita nanti dia sudah sekolah, hotel bukan? Bedah semayang subuh. Ya mak. Si ada dengar lah kamar apa sih? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, buka pintu. Ternyata sampai tidur ada tempat Allahu Akbar ada tempat. Nah, kejadian lagi Bu. Ada yang pengalaman. Nah, ada anak-anak seperti itu. Ada anak-anak yang kadang-kadang kita dengar di kamarnya ngaji. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an 'allamahul bayan. Khalaqal insan. Jadi dia mengaji, kita dengar rumah. Gadang berdua ada malim berkaya. Tapi begitu kita buka pintu ternyata dia tertidur, itu suara TV-nya. Enggak dimatikan, lupa. Jadi yang laginya ada anak-anak kita yang apabila dari kecil kita didik dengan baik, kita berikan pendidikan agama, kita ajarkan berzikir, mulai kita ajarkan doa-doa, masuk WC, baca doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ikut pengajian, doanya apa? Apa Bu? Doa ikut pengajian? Iya, bismikallahumma ahya wa amut. Kalau ikut pengajian dengar dulu kan? Ya, harap di sini ilmu warzuqni fahman. Jadi doa ikut pengajian, terang hati ya. Ikut pengajian kan sebagian dulu lagi awak gitu. Jauh buat aku sampai tameh itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang seperti itu. Tapi di sini enggak. Darussalam luar biasa, ibu-ibunya luar biasa. Mudah-mudahan menghasilkan generasi yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ada pertanyaan lagi? Sebelum masuk cerita kedua. Oh ya, silakan. Kalau pada Nabi kejadian luar biasa itu disebut mukjizat. Iya. Ya, kalau pada Nabi disebut mukjizat. Ajaza ya'jizu ajzan. Artinya lemah. Mukjizat melemahkan. Kenapa? Sesuatu yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Begitu dia taruh tangan di ketiaknya, dimunculkan baydha, putih. Dia lemparkan tongkat menjadi ular. Ini melemahkan bagi orang yang membenci agama Islam dan hendak menyerang Nabi Musa. Begitu Rasulullah datang orang yang tidak percaya kepada Rasulullah mengisyaratkan dan terbelah bulan. Wasyaqqal qamaru, bulan terbelah, itu mukjiz, melemahkan. Al-Qur'an mukjizat paling besar. Mukjizat artinya melemahkan.
Kalau pada orang biasa, ini namanya karamah atau ma'unah dari Allah. Kalau ma'unah pertolongan, karamah artinya kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Ini memang siapapun yang mengamalkan, nama celong, urang drone pik bisa. Cuman bismillah, segera bismillah. Saya berikan resep yang paling gampang. Ini boleh diamalkan kalau mau. Resep obat sakit kepala. Saya dulu dapat ijazah dari guru saya. Jadi nanti kalau mau saya tulisin juga boleh, tapi nggak apa-apa, nggak sulit lah. Caranya, kalau ibu mau, ambil kertas putih selembar. Boleh folio, boleh setengah, robek setengah, segini boleh ukurannya, setengah nih, boleh ukurannya. Boleh yang bergaris. Boleh yang bergaris, boleh yang tidak. Ambil pulpen 1, kertas 1, pulpen 1. Ibu sediakan musalla, lalu menghadap kiblat, sholat 2 rakaat. Saja aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Nah, dari setelah siap salam, ibu mulai duduk tetap tahiyat akhir. Ambil pulpen. Kalau memang mau diganti yang lebih bagus, itu kalau dalam kitab ditulis za'faran, minyak air mawar. Kalau emang bisa, tapi kita susah nyari yang ini. Kita mau tulis kayak parfum pun nggak tertulis. Jadi boleh dengan pulpen. Itu kita mau tulis baca Al-Fatihah 3 drop. Niatkan ya Allah hendak berdoa kepada ulun sidro, kepada gure-gure lum Bandung minumnya, kepada ulun si gure-gure lum dan seluruh keluarga lum. Kirim 3 berdiam. Setelah itu selawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuliskan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tafrik, terpisah. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Tulis seperti itu, satu-satu huruf. Jadi tidak tergabung. Ba, bawah ba, sin, migo, perut, mim tetap naiku, alif, lam, lagi mata kawi, ha, alif, lam, ra, ha, mim, ya, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Tulis 21 kali ke bawah. Ditulis 21 baris. Setelah ditulis, lipat dan sudah jadi. Ini obat sakit kepala. Jadi ini mujarab. Insya Allah saya sudah uji cobakan, dan dulu saya malah jualan ini. Karena ini pasti mujarab. Dulu saya jualan bersama peci. Jadi peci itu ada pembatasnya di samping ini. Saya selipkan itu. Jadi uniknya peci tersebut, kalau kita lagi sakit kepala, kita pakai langsung hilang. Tapi kalau kita cabut sakit lagi. Jadi memang seperti itu. Tuh, Ustadz menyolaginya pajak pulih kalau dia untuk menunda. Jadi seperti asam mefenamat, dia menunda sakit. Artinya dia nanti akan, misalnya dia pulih sakit oleh sijium. Biasanya kan pulih gero ya sakit olehnya. Kita pulih sakit oleh sijium selama tidak ada penyebab lain, Bu ya. Kalau penyebabnya nggak hilang, itu ya nggak hilang. Kalau misalnya kita sakit kepala gara-gara telat makan, asam lambung, bau uleh. Nanti kita makan, tapi sakit uleh kan masih ada. Nah, sakit uleh itu kan akan hilang selama setengah jam. Nah, kalau kita pakai itu sakit kepala akan hilang langsung. Tapi begitu kita buka, sakit lagi kecuali setelah setengah jam. Kalau setengah jam kita nggak buka, begitu kita buka baru hilang. Ibu-ibu boleh selipkan di dalam jilbab, di dalam songkok, atau ya di mana saja di kepala. Taruh di kepala di bagian yang sakit, pakai cap juga boleh. Migrain boleh. Jadi itu sakit kepala. Tapi itu Bu, seperti saya jelaskan tadi, fungsinya seperti asam fenomen. Dia tidak menghilangkan sumber ya Bu. Jadi kalau ibu sakit kepala karena hutang juga gile. Handlah hutang juga gara-gara itu. Jadi kalau sakit kepala lako cewek lainnya handa sih. Boleh kecuali kawin di gurunya istrinya tapi boleh lah. Kondisi seperti itu penyebabnya bisa juga, artinya sakit kepala sesaat seperti itu. Kadang-kadang kita kan head stroke namanya, panas yang berlebihan, urut tadi kadonya, leher tadi atau baju berat tadi. Jadi begitu panas sekali tadi, terlalu. Nah seperti ini bisa dipakai, insya Allah mujarab. Saya sudah uji coba dan berhasil.
Jadi kalau ibu melihat kurang berhasil berarti ibunya nggak yakin. Jadi banyak daripada doa kita yang ditolak oleh Allah karena kita nggak yakin. Ya Allah, Nabi anu long berjuara rasa, tapi apa mungkin juara rasa aja Bang Aitan. Kita lihat sama doa ditanya mana yakinnya berarti. Pakai Nabi ya Allah. Ya Allah, Nabi lah kolong bersetia. Tapi kadang setia itu setiap tikungan ada, maka tidak bermau. Jadi kalau doa kita yang enggak serius seperti itu. Jadi kadang ya Allah berikan aku uang, ada jilong aku duduk wewen aki mentang mepeng. Dijadikan kita sebagai tukang jahit, wewen aki mepeng. Begitu kita berdoa ya Allah, ilong ada aja belum pot mentang mepeng. Jadi tukang sate kita rupanya. Karena doa kita seperti itu. Begitu, ya Allah jadikan aku banyak pengikut, boleh orang ikut di kedung. Bukan jadi bupati, supaya jadi orang rabete, jadi kwek gitu. Terakhir doa kita, ya Allah berikan aku mobil yang besar, uang yang banyak, dikelilingi oleh para wanita. Yang sangat betul doa. Terus Pak Haji jadi kenet motor BE. Mobilnya besar ya Bu, mobil BE lebih besar daripada mobil Avanza, betul? Dikelilingi oleh wanita, cukup jauh buka beli motor BE Bu, urinam Bu. Uangnya banyak, pengri, pengbica, untuk 2 banyak uangnya, banyak lembarannya, tapi jumlahnya sedikit. Jadi hati-hati dengan doa kita Bu, karena doa kita yang makbul malah menjadi kadang-kadang kalau misalnya kita bukan menghilangkan rintangan hidup. Kadang-kadang kita mengeluh, ya Allah kenapa hidupku terlalu banyak rintangan. Wajar Bu, ini kehidupan, banyak rintangan. Kalau banyak rantangan itu namanya catering Bu. Itu banyak rantangan tuh. Nah, ini. Ada lagi pertanyaan Bu? Ya. Setelah istighfar, ya baca Fatihah Bu, baca Fatihah, terus baca selawat. Fatihah sekali, selawat 3 kali. Itu aja. Setelah sholat. Assalamualaikum, kaki kita tetap tawaduk, tetap duduk seperti ini. Jangan pindah kakinya. Kaki sholat sunat hajat. Sahaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan ini boleh walaupun habis asar. Habis asar kan waktu makruh tahrim. Kita haram makruh dekat ke haram sholat di habis asar. Tapi ini enggak, karena ada hajat. Tapi waktu yang paling bagus, ya, waktu ada sebab. Kalau waktu yang paling bagus itu ada jamnya sendiri. Kalau ibu mau lebih rutin belajar boleh ke rumah. Nih Miwa, Ainun tahu rumah saya, nanti bisa ke rumah. Artinya kita bisa belajar sampai detil waktunya. Kalau di kitab Tajul Muluk itu dijelaskan hari Senin itu waktunya bintang utarik misalnya, jamnya antara jam 3 sampai jam 4 waktu mustajabah. Hari Selasa jam 5 sore sampai jam 7 malam. Hari Rabu jam 10 pagi sampai jam 11 pagi. Waktu bintang qamar. Jadi ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya. Kalau mau lebih bicara. Jadi kadang-kadang hanya Ustaz belum berdoa lah, kalau kayak ini kamu lagi galak yang lain. Poh peduk kamu berdoa. Itu ada waktunya. Kalau kita mau sampai ke situ ya. Karena kalau dalam Tajul Muluk itu dijelaskan sampai kita arah juga boleh. Misalnya hari ini hari Jumat. Hari Jumat kalau mau keluar rumah paling boleh ke arah timur. Nah, tapi kita mau pergi ke barat. Hari ini kita mau ke Banda Aceh. Boleh, tapi ke arah Medan dulu. Putar dulu ke Junda, belok ke arah sana baru ke timur, baru arah barat. Jadi itu cara mengakalinya kalau mau kita belajar ilmu firasat. Dalam ilmu Tajul Muluknya mandung pernah untuk orang yang wajahnya tirus seperti ibu ini, itu orangnya bagaimana, kepribadiannya baik. Untuk yang bulat itu orangnya jujur. Untuk yang agak petak persegi seperti ibu ini orangnya rendah hati. Itu dijelaskan sifat-sifat dan kepribadian kita dalam Tajul Muluk. Bentuk hidung juga gitu, yang hidung kemang lagi ibunya, ini orangnya gampang tersenyum, cepat bahagia dan supel, gampang bergaul. Jadi orang ada tata cara melihat orang. Makanya saat kita mengkhitbah, meminang seorang wanita, dibolehkan kita melihat wajah dan telapak tangan. Kenapa? Dalam ilmu firasat diajarkan bagaimana kita melihat pribadi seseorang dari wajah dan telapak tangannya. Bahkan semua asal dalam ini sudah dari Ino. Mohon maaf, kita melihat perawan tidak perawannya sudah nampak dari wajah dan telapak tangan. Kenapa? Allah sudah memberikan cara, pasti diberikan tekniknya. Jadi memang seperti itu Allah berikan kemudahan-kemudahan.
dalam kehidupan kita. Jadi memang ada ilmu-ilmunya kalau mau belajar lebih lanjut. Kadang-kadang ada ilmu atau mau tanya langsung melalui WA boleh, nomornya akan ada sama ini sama Cik Non ada nomor saya. 0897 5-nya 5 kali, boleh SMS, boleh WhatsApp. Kadang-kadang pertanyaan di sini sebentar lagi kita sudah pukul 6, nanti nggak mungkin panjang sekali di sini. Boleh tanya, Ustadz ini doanya untuk ini bagaimana ya? Jadi boleh tanyakan. Saya kepengen wajah saya terlihat lebih muda, cantik dan menarik seperti Cik Non, bisa nggak? Ada triknya, ada caranya. Jadi bisa seperti itu juga bisa. Jadi kita, Anda jangan ragu, jangan aduh, tapi wajah saya pas-pasan. Enggak, pas dilihat orang, pas-pasan wajah kita terlihat cantik dan menarik. Ada caranya, ada triknya, ada doanya juga. Jadi Allah berikan bagi kita teknik-teknik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dekat kepada Allah, ikuti Rasulullah. Dalam setiap ayat Al-Quran itu ada khadamnya. Yasin saja kita baca. Ibu-ibu sering bikin pengajian Yasin. Yasin itu sendiri bisa dibaca untuk setiap maksud kita. Kita kepengen lebih kurus, bacanya di mana? Niatnya bagaimana? Kepengen lebih cantik, bacanya di mana? Kepengen banyak uang, niatnya di mana? Ayat keberapa kita niatkan? Kepengen kita dapat jabatan, misalnya kepengen dapat kursi dewan, kepengen menjadi anggota legislatif. Ayat keberapa, niatnya bagaimana, tekniknya bagaimana? Karena itu ada hadamnya, ada penunggunya setiap ayat. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dalam Al-Qur'an itu adalah syifa, obat dan rahmat bagi orang beriman. Kita sakit sesak, doanya apa? Ayatnya yang mana? Kita sakit jantung, doanya apa? Kita darah tinggi, doanya apa? Ayatnya yang mana? Bisa dibacakan ayat Quran, semuanya punya hadam, semuanya bisa kita gunakan, tapi ada ayat tertentu. Bahkan ada ilmu itu yang, tapi saya belum sampai tingkat itu. Ada guru saya, dia bahkan bisa di mata kuliah. Beliau bisa, kalau kita datang ke tempat beliau, masing-masing orang itu waktu dibuka ayatnya berbeda, karena khusus untuk orang tersebut. Jadi itu beda lagi ilmunya. Kalau yang saya pelajari, ini sama untuk semua jenis. Artinya kalau batuk ayatnya ini, kalau kepengen cantik ayatnya ini. Kalau kadang-kadang orang bukan cantik tapi menarik, artinya wajah kita tidak bertambah putih tapi urung wadah kalantanya lillahi babah, dibaca lah. Ada cara seperti itu juga. Nah, ini tergantung dari kita sejauh mana kita mau mengaji dan mengkaji Al-Quran. Jadi mudah-mudahan nanti bisa juga sharing, bisa nanya-nanya juga. Kalau nggak habis tanya sini, tapi ini masih ada hadiahnya. Ya silakan. Orang yang sama nggak dapat hadiah dua ya? Iya, yang lain yang tanya maksudnya sengaja ada untuk ya silakan. Ya boleh Bu, nanti saya tulisin. Atau bagusnya ke rumah aja Bu. Di sini nggak habis semua, nanti saya tulis. Rumahnya dekat kok, ini Miwa tahu. Udah sekarang aku pikiran tapi. Ya silakan. Langkah rezeki bertemu maut Allah sudah tentukan. Iya. Allah sudah tulis di lauh mahfuz. Iya. Itu juga kayak Ustaz katakan tadi, wajah itu adalah sudah memang bisa kita lihat. Tangan seperti wajah sudah ada. Kalau misalkan ada seseorang, kalau misal dia berkata, ya Allah, saya sungguh, maksudnya nggak sempurna. Iya. Kenapa Allah menciptakan dari wajah saya udah bisa melihat orang saya ini jahat. Iya. Jadi keluh kesah itu berarti kayak mana Ustaz? Subhanallah, enggak. Jadi gini, selain dari wajah, kita kalau dalam ilmu firasat ini diajarkan, jadi kan furu ilmu firasat ini bukan ilmu wajib ya. Ilmu firasat bukan ilmu wajib. Ilmu wajib tastafi, tasawuf tauhid fikih. Ilmu firasat nggak wajib. Ibu nggak wajib belajar, karena ini bukan ilmu yang wajib. Ilmu ini mau dipelajari boleh, nggak dipelajari nggak apa-apa, nggak dosa. Ibu nggak bisa. Ilu anak betul kadang menyo hidung lagi bojang benyen, urang di anak betul nggak dosa ibu. Di menyo hidung di luarnya juga nggak dosa. Pokoknya ibu tugasnya sekarang cuma menuntut ilmu. Nah, kalau seandainya orang bisa melihat muka lagi kakak betul, muka urang bro akai emang ataupun apa. Sedangkan kita nggak bisa lupa. Nah, di Tajul Muluk selain kita bisa melihat dari bentuk wajah, kita juga bisa melihat dari nama. Nah, nama itu ada menuang. Contoh seperti saya, nama saya Mirza Gunawan. Nah, itu artinya kalau Tajul Muluk telaga di kaki bukit. Kalau nama saya,
Kenapa? Ada waw di ujungnya diakhiri dengan nun di gunawannya. Itu artinya apa? Orangnya lembut, tenang. Memang berada seakan-akan orang lihat di posisi nggak terlalu tinggi, tapi dia selalu menyejukkan dan lembut, enak dipandang. Itu posisi dari bawaan nama. Kalau kita mau posisi yang tinggi, kita kepengen seperti istana ataupun merak, kepengen tinggi, bisa. Caranya gimana? Ubah nama. Tapi saya nggak mau kebetulan, karena kalau orang tinggi bawaannya sombong. Saya kebetulan nggak mau. Jadi kalau saya biar aja kayak gini. Mungkin orangnya Ustadz ini sering ceramah di mana? Apa Ustadz sering ikut demo-demo FPI? Oh enggak, saya bukan Ustadz ekstrim, tapi saya Ustadz es krim, lembut dan manis. Jadi nggak suka mengumbar kekerasan. Nah, kalau ada yang mau kita rubah dari sikap kita, Allah punya keajaiban. Ibu percaya atau tidak? Ini contoh dari nama. Adik saya dulu namanya Mira Marinda almarhum. Ini Cilon kenal. Jadi dulu dia orangnya keras, kasar, tomboy, anak seperti itu. Begitu saya datang ke tempat guru di mana saya belajar ini, beliau ajarkan namanya dirubah menjadi Mira Mawaddah. Tuh, Mira kenal. Kebetulan saya saat tsunami kemarin juga pergi sama Mira nyari jenazahnya. Jadi begitu sudah